pemirsa TVRI Maluku, kembali lagi di podcast Ruang Miku, ruang obrolannya admin medsos TVRI Maluku bersama saya Miku Mega. Nah, hari ini saya nggak sendiri, saya kedatangan narasumber yang buat kalian para pecinta olahraga kayaknya akan suka nih ngobrol-ngobrol hari ini bersama dengan Kakak Siska Yanti. Halo semua. Iya, Kak Siska ini panggilannya Kak Cika ya. Oke, nah Kak Cika ini adalah seorang pelatih Pound Fit atau yang disebutnya dengan Pound Pro, benar ya Kak ya? Oke, nah gimana nih Kak kabarnya hari ini diundang di podcast Ruang Miku di TVRI Maluku? Kabarnya sehat, bahagia, lebih bahagia lagi karena dikasih kesempatan ada di podcast TVRI Maluku. Jarang loh orang bisa dapat kesempatan di sini. Yes, jadi seneng ya Kak. Thank you ya. Iya, oke. Nah, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol seputar topiknya yaitu tren Pound Fit olahraganya Gen Z. Nah, Kak mungkin di awal ini mungkin bisa dijelasin kali ya, apa sih itu sebenarnya olahraga Pound Fit? Kemudian emang benar ya ini tuh lagi ngetren banget olahraga ini di Ambon gitu Kak. Oke, Pound Fit atau aku sebutnya aja Pound biar lebih gampang sebutnya. Pound itu salah satu cardio jam session. Jadi kalau teman-teman sudah sering ikut olahraga kardio, nah Pound Fit ini juga merupakan olahraga kardio jam session. Sebenarnya Pound ini terinspirasi dari drumming, kegiatan drum, karena penemunya, aku cerita story-nya bisa? Iya, boleh. Jadi penemunya ini ada 2 orang, yang salah satunya namanya Kristen Potenza. Jadi beliau itu penggiat olahraga dan juga anggota dari sebuah band. Jadi dia itu drummer. Oke, jadi anak band ya. Iya. Nah, suatu ketika mereka latihan ke studio. Nah, dia itu lupa membawa set drumnya yang biasa dipakai pukul. Nah, akhirnya selama kurang lebih 1 jam, 2 jam mereka latihan, dia menabuh stick drumnya itu di udara, jadi air drumming. Jadi dia duduk tapi tidak ada kursinya, tidak ada penabuhnya, jadi dia squat, memukul selama kurang lebih 1 jam. Nah, setelah latihan, besoknya beliau bangun, kerasa nih pahanya, bokongnya sakit. Jadi dari situ dia kepikiran, loh kayaknya ini bisa jadi olahraga. Nah, dari situlah dia terinspirasi untuk membuat sebuah formula olahraga namanya Pound Fit. Seperti itu. Jadi dari awalnya itu sebenarnya anak band, drummer, terus kemudian dia main sticknya di udara gitu ya. Cuman feelingnya kayak abis olahraga nih, jadi terciptalah Pound Fit. Oke. Kemudian apa sih bedanya Kak Pound Fit dengan olahraga lain? Oke, pada dasarnya karena sama-sama kardio, jadi sama dengan olahraga yang lainnya kardio untuk memperbaiki fungsi kardiovaskular atau jantung, kemudian meningkatkan kekuatan, strength. Tapi yang menjadi ciri khas dari Pound itu ini. Nah, ya saya bawa ini alatnya. Ini saya sebutnya sebagai alat yang punya mujizat yang besar dalam hidup saya. Jadi magic stick saya sebutnya karena ini yang membedakan Pound dengan olahraga yang lainnya. Jadi kita menggunakan alat ini namanya ripstick untuk seolah-olah kita sedang bermain drum. Karena memang Pound itu terinspirasi dari drumming, kegiatan drum. Jadi kita seperti sedang menabuh drum. Yang kita jadikan drum adalah matras kita. Jadi kita menabuh di atas matras kita. Itu. Jadi memang yang membedakan adalah alatnya. Kemudian ada beberapa poin memang yang berbeda yang menjadi ciri khas Pound. Mungkin nanti kita bisa kuliti lagi di sesi berikutnya. Di sesi selanjutnya. Oke. Kemudian Kak mau bertanya, ini kenapa sih kira-kira Pound Fit itu sangat digemari sama anak-anak zaman now, anak-anak zaman sekarang, generasi Z gitu. Kira-kira menurut Kakak kenapa nih? Kalau menurut saya yang membuat mereka menarik karena ada salah satu istilah di Pound, yaitu orang yang datang Pound memiliki experience namanya konser experience. Jadi di Pound itu kita mengikutinya secara berkelompok banyak orang. Kemudian kita menggunakan alat ini ketika kita menabuhnya. Bayangkan ketika kita 10-20 orang menabuh drum, bunyi sticknya saya boleh bunyikan? Boleh. Nah, bayangkan ketika kita menabuh stick seperti ini bunyinya, kemudian diiringi dengan musik rock. Kebanyakan sih Pound musik rock atau jazz atau pop. Nah,
Akhirnya peserta itu kita sebutnya mendapatkan konser experience. Jadi bayangkan kita datang ke sebuah konser seorang diri, kemudian di kiri kanan kita menemukan teman, sama-sama menikmati musik. Akhirnya kita bisa bergabung bergabung dalam sebuah komunitas, saling menabuh drum. Nah, aku pikir itu salah satu yang membuat orang tertarik dengan PAUN karena sensasi konser experience-nya itu. Oke. Ya, saya juga bukan generasi Z, tapi karena memang suka festival dan konser kayaknya menarik untuk dicoba sih. Dan ini juga sih, bukan cuman Gen Z sih yang di Ambon. Nah, saya juga cukup terkejut ketika melihat antusias di Ambon itu bukan cuma generasi Z loh yang banyak. Jadi justru ibu-ibu kaum baby boomers, malah ada yang pensiunan itu banyak ikut di kelas. Dan lebih punya adiksi, lebih punya ketergantungan dengan kelas PAUN. Jadi kalau mereka tidak ikut kelas PAUN, katanya pusing, sakit kepala di rumah. Jadi nggak pernah skip kelas PAUN Fit ya. Jadi kalau judulnya yang digandrungi generasi Z kayaknya agak-agak keliru. Semua generasi generasi di Ambon sekarang Fit. lagi menggandrungi PAUN. Oke, sip. Kak, awal mulanya nih Kak, menggeluti bidang PAUN Fit nih gimana? Apakah dulunya Kakak Cika ini emang hobinya berolahraga, kemudian ketemu sama si olahraga PAUN Fit ini, atau gimana? Boleh cerita sedikit nggak? Kalau saya pribadi sih olahraga itu memang sudah menjadi kayak gaya hidup. Jadi dari sekolah memang sudah terbiasa olahraga, jalan pagi, lari. Saya dulu waktu sekolah suka melatih senam memang di depan seperti itu. Jadi memang dari dulu udah tampil ya untuk SKJ, gerakan-gerakan olahraga SKJ dulu. Nah, awalnya itu sebenarnya saya lebih ke yoga. Jadi saya dulu menekuni yoga lama, kemudian di Ambon awalnya itu saya ngajar yoga. Saya sebenarnya ngajar yoga awalnya, kemudian setelah yoga kemudian saya juga aktif lari. Nah, nanti pada tahun 2019, sebenarnya akhir tahun 2018, saya tiba-tiba lihat di sosmed, ini kayaknya olahraga baru. Nah, pertama kali saya lihat, saya langsung jatuh cinta. Kok ada olahraga yang pakai stick, kemudian pakai musik, dan dia bukan cuman asal goyang, asal joget. Jadi memang benar-benar melatih kekuatan. Kemudian kayak seru saya lihat. Nah, dari situ saya mulai cari-cari info di mana ya bisa daftar jadi pelatihnya. Akhirnya awal tahun 2019 saya lihat ada pendaftaran untuk jadi PAUN Pro. Saya daftar bulan September kayaknya, iya. Saya ikut training. Mulai dari situ saya ngajar di Ambon. Oke, sip. Kak, di Ambon sendiri ini yang ikutan PAUN Fit sebenarnya seberapa banyak sih? Sebanyak apa orang-orang yang suka untuk ikutan PAUN Fit ini? Tapi di hold dulu Kak, karena kita akan lanjut untuk di sesi berikutnya bersama dengan Kakak Cika.